Selamat sore adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Puji Tuhan. Sekarang kita siap-siap untuk melakukan kegiatan ibadah sekolah minggu GKJ Kerten. Boleh sama mama, boleh sama papa, seluruh keluarga kita ajak untuk bersama-sama sekolah minggu sore hari ini. Ingat, hari ini kita ada sekolah minggu. Duduk manis, duduk tenang, kita mau mulainya. Kita sebelumnya akan berdoa dulu, oke? Kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, saat ini kami akan memulai kegiatan kami sekolah minggu bersama orang-orang terkasih di rumah kami masing-masing. Bapa Surgawi, Engkau berkati dalam kegiatan sekolah minggu online sore hari ini. Engkau berkati semua orang Bapa yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang jauh dari sempurna kami panjatkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Oke, sebelum kita mulai ibadah sore hari ini, kita akan persiapkan persembahan kita. Kita persiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Boleh dititipkan ke mama papa, boleh dititipkan ke guru sekolah minggu. Oke, jangan lupa ya dikumpulkan persembahannya. Oke. Sebelum kita masuk dalam sebuah cerita, kita buka dulu Alkitab kita. Ingat, kita juga harus bisa buka Alkitab dong. Yuk kita buka sama-sama Alkitab kita, boleh dari HP boleh. Yuk kita mau buka Alkitab kita dari Mazmur 101, Mazmur 101 ayat yang kelima. Sudah ketemu belum? Mazmur 101 ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama ya. Yang sudah bisa baca boleh baca keras-keras. Oke? Kita baca Mazmur 101 ayat yang kelima. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Kita ulangi lagi ayatnya. Yuk. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Nah, ayat tadi kira-kira mau dikasih cerita apa ya hari ini? Yuk kita perhatikan. Taruh dulu ya kitabnya ya. Pada suatu hari, di sebuah kebun bunga yang sangat cantik, ada 2 ekor ulat. Ulat yang pertama bernama Ruri. Ruri adalah seekor ulat yang sangat ramah terhadap teman-temannya. Siapapun itu Ruri bersedia menjadi temannya. Nggak milih-milih, mau dia keriting, mau dia gendut, mau dia kurus, mau dia kaya, mau dia miskin, semua mau jadikan temannya. Dan juga Ruri juga bisa membantu teman-temannya jika dia dimintain bantuan. Baik ya Ruri ya. Ulat yang satunya bernama Nora. Nora itu ulat yang sangat menggemaskan. Tapi sayang, sifatnya suka menghina teman. Dan dia kalau mau cari teman milih-milih. Gimana ya? Sayang sekali. Dan juga ketika temannya itu minta bantuan, dia gak mau memberikan bantuannya. Susah deh pokoknya, apalagi kalau ada teman baru. Dia gak mau berteman dengan orang-orang baru. Nah, pada suatu hari yang sangat panas, Ruri jatuh sakit. Pada saat itu, teman-temannya tidak tahu bahwa Ruri sakit. Mereka sibuk mencari makan mereka masing-masing. Tapi kan ada Nora di dekat Ruri ketika itu. Kata Ruri, Nora, apakah boleh aku minta makananmu? Aku tidak bisa pergi kemana-mana nih. Aku baru sakit. Nora menjawab, aduh, aku tidak ada cadangan makanan. Di dalam kulkas itu jatah aku seminggu. Ya nanti kalau aku kenyang, kalau enggak kenyang aku bagi kepada kamu, aduh habis dong makanan aku.
kata Nora. Akhirnya Ruri dengan susah payah menggerakkan tubuhnya yang sedang sakit untuk mencari makanan. Pada suatu saat, Ruri dan Nora memasuki masa berubah. Mereka menjadi kepompong. Cukup lama mereka berdiam diri dalam bentuk kepompong. Tahu kan kalau kepompong itu menjadi apa nantinya? Nah, masa itu akan merubah ulat menjadi kupu-kupu. Nora berangan-angan bahwa ia akan menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Dan dia akan memamerkan kecantikannya di depan teman-teman. Aku nanti berubah menjadi kupu-kupu paling cantik di kebun bunga ini. Siapa yang bisa mengalahkan kecantikanku nanti? Angan-angan Nora begitu. Namun berbeda dengan Ruri. Dia berpikir bahwa ketika nanti dia berubah menjadi kupu-kupu, dia akan bisa lebih terbang bebas dan dengan mudah membantu teman-temannya. Dia sangat bahagia karena dengan terbang nanti dia akan menjabat lebih banyak teman. Bisa keluar dari kebun bunga itu. Itu yang dipikirkan Ruri. Saat yang ditunggu-tunggu sudah tiba. Nora dan Ruri berubah menjadi kupu-kupu. Ruri sungguh bahagia. Dia menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Sayapnya berwarna-warni. Ruri mengepakkan sayapnya yang cantik dan mulai terbang mengelilingi kebun bunga. Kemudian menyapa teman-temannya semua. Semua teman-temannya mengucapkan selamat dan ikut bahagia dengan perubahan Ruri. Tapi di sebuah ranting kering ada yang sedang bersedih. Kenapa sayapku bukan seperti ini? Ada Nora yang menangis. Dia kecewa dengan perubahannya. Sayapnya tidak berwarna. Dia pikir warna hitam jelek sekali. Ternyata sayap Nora warnanya hitam, teman-teman. Dia marah. Aku enggak mau punya sayap hitam seperti ini. Kenapa sayapku hitam semua? Aku enggak mau pergi kemanapun. Si Nora marah. Ruri mengetahui hal itu. Lalu dia mendekati Nora. Mengapa kamu bersedih, Nora? Bagaimana tidak bersedih? Sayapku jelek. Warnanya cuma hitam. Padahal aku sudah makan banyak sekali. Dan aku hanya diam di rumah saja. Aku udah kena sinar matahari. Sedangkan kamu, Ruri, lihat. Kamu yang sering kelaparan, berpanas-panasan hanya untuk bantu teman-teman. Kehujanan pula, mengapa sayapmu jadi indah? Kata Nora marah-marah, teman. Nah, seekor burung murai mendengar hal itu. Dia berkata, seharusnya kamu bisa mengerti bahwa sayap hitammu itu karena kamu selama ini tidak pernah berbuat baik selama hidupmu. Nora diam. Dia sedih mendengar hal itu. Dia menyesal. Dia tertunduk, malu. Ruri melihat hal itu kemudian berkata, sudah, jangan bersedih. Warna hitam juga cantik. Kalau tidak ada warna hitam, tidak lengkap warna-warna yang ada di dunia ini. Jangan bersedih sudah. Sekarang kita mulai aja berbuat lebih baik. Ayo Nora, kita terbang mengelilingi kebun bunga ini. Kita sapa teman-teman kita di seluruh kebun bunga ini. Yuk, jangan bersedih lagi. Ajak Ruri. Ya, akhirnya mereka menjadi kupu-kupu yang baik hati, ramah terhadap teman-temannya. Dan dia suka menolong.
Apalagi Nora, dia lebih bahagia lagi. Ternyata ketika kita berteman dengan orang banyak, kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak menjadi pribadi yang angkuh, sombong, memikirkan diri sendiri. Nah adik-adik, pesan moral kali ini adalah kita harus menjauhi sikap sombong dan angkuh. Karena hal itu akan menjatuhkan kita di kemudian hari. Ingat ya, jangan jadi anak yang sombong, jangan jadi anak yang angkuh. Jangan juga selalu memilih-milih teman. Ingat, kita adalah anak Kristus. Jadi semua orang akan kita jadikan teman. Setuju? Oke, hari ini kita mau berdoa setelah firman. Tapi jangan pergi dulu, nanti ada sesuatu yang menarik. Kita berdoa dulu. Mari. Bapa Surgawi yang Maha Baik, saat ini kami mengerti bahwa menjadi anak-anak Kristus adalah menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Tidak sombong, tidak angkuh. Jadikan kami anak-anak Kristus yang bisa dicontoh untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur untuk hal itu. Doa yang jauh dari sempurna kami panjatkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, hari ini ada yang spesial. Tadi tokoh utamanya adalah apa? Ulat. Oke, ulat. Kita mau bikin ulat. Sudah siap semuanya? Perhatikan baik-baik, kita mau membuatnya. Nah, kita mau membuat seperti ini teman-teman. Tadi kan ulat, gimana cara bikinnya ya? Yuk, kita memanfaatkan barang bekas. Contohnya ada kardus bekas. Boleh apa saja kardusnya. Kemudian ada tusuk gigi atau lidi boleh. Kemudian ada sedotan, pipet. Kemudian ada lem. Kemudian ada solasi. Kemudian ada tisu. Kita mau bikin daunnya dulu. Ya, kita mau bikin daun. Kita gambar dulu daunnya. Boleh bentuk daunnya apa saja. Ya, boleh bentuknya daunnya apa saja. Tidak harus seperti ini, boleh lurus, boleh seperti apapun, ya. Kita mau bikin seperti ini. Kemudian setelah itu kita boleh warnai. Apa saja warna daunnya, boleh coklat, boleh kuning, boleh hijau. Seperti warna daun yang pernah kalian lihat. Apa saja. Kemudian kita gunting. Kita gunting nanti. Seperti bentuk daunnya. Oke, sampai situ sudah jelas. Kita gunting. Kemudian kita bikin ulatnya. Ulatnya dari tisu teman-teman. 1 lembar saja tisunya. Kemudian kita gulung di lidinya. Kita gulung, nggak usah kenceng-kenceng, nggak usah kenceng-kenceng. Seperti ini, longgar saja. Kemudian agar tidak lepas-lepas, nanti ketika kita serut, kita lem dulu. Kita lem dulu setiap pinggirnya biar tidak lepas nantinya. Setelah kita lem, terekat kuat, baru kita serut. Pelan-pelan serutnya. Seperti ini. Diserut di tengah. Kemudian kita ambil lidinya menjadi seperti ini. Nah, kita beri mata dulu. Kita beri mata di salah satu ujung, boleh sebelah sini, boleh sebelah sini. Kita beri mata saja, 1, 2. Kemudian kita beri bintik-bintik di tubuhnya, agar seperti ulat betulan. Oh, setelah itu, tadi daun yang sudah digambar dan dipotong dan sudah diwarnai sesuai dengan warna kesukaan kalian, tempelkan ulatnya. Di bagian kepala kita tempel dengan solasinya. Biar tidak kemana-mana nanti, nggak main kemana-mana ini ulatnya. Yo, kita tempel.
Tuh, seperti ini. Agar tidak kemana-mana kepala ulatnya. Terus kita masih juga butuh lidinya tadi. Ya, tapi sebelum kita pasang lidinya, masih ingat tadi ada sedotannya. Warnanya apa saja boleh. Warnanya apa saja boleh, potong kecil saja. Boleh segini. Kemudian kita letakkan di pangkal daun. Ya, kita kasih solasi lagi biar tidak lepas dia. Mana tadi ya? Tuh, seperti ini nanti. Ya, ada solasinya di sini yang merekatkan sedotannya. Di sini kepala ulatnya juga disolasi. Kemudian kita pasang. Lidinya kita masukkan dulu sebelum kita sambungkan ke badan ulat. Nah, setelah itu kita rekatkan dengan solasi lagi. Nih, seperti ini. Kemudian kita biar tidak lepas-lepas ini lidinya dengan badan ulat, kita rekatkan dengan solasi. Nah, jadi deh kita bisa menggoyangkan tubuh ulatnya. Oke, bisa dicoba di rumah menggunakan kardus bekas. Tapi jangan lupa nanti dipotong dulu, dikasih warna. Jadi nantinya seperti ini. Seperti itu. Selamat mencoba. Selamat berkarya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.